Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya, saya sudah bercerita tentang deklarasi Juanda dan pengelolaan perikanan dari aspek kewilayahan, yaitu dalam bentuk wilayah pengelolaan perikanan atau WPP. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang overfishing atau penangkapan ikan berlebih dan cara mengatasinya. Ikuti terus video ini hingga tuntas. Isu utama dalam dunia perikanan adalah penangkapan ikan berlebih atau yang sering disebut dengan overfishing. Data FAO menunjukkan bahwa penangkapan ikan berlebih itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu dari hanya sekitar 10% pada tahun 1974 menjadi 35% pada tahun 2019. Artinya, angka overfishing meningkat dari tahun ke tahun. Sebagai informasi, FAO adalah lembaga PBB yang menangani pangan dan pertanian, termasuk dalam hal ini perikanan. Pertanyaannya adalah, apa itu penangkapan ikan berlebih? Ini adalah kondisi di mana terlalu banyak ikan yang ditangkap yang melampaui kemampuan ikan dalam melakukan reproduksi. Kalau kondisi ini dibiarkan, dalam artian nelayan terus melakukan penangkapan ikan terhadap ikan-ikan yang telah mengalami overfishing, maka ikan tersebut akan semakin habis dan selanjutnya bisa mengalami kepunahan. Teman-teman sekalian, kita tidak bisa secara langsung mengetahui apakah populasi ikan telah mengalami overfishing atau tidak. Pertama, karena ikan hidup di perairan laut di mana kita tidak bisa menghitung secara langsung berapa jumlahnya. Dan kedua, ikan adalah spesies yang terus bergerak alias tidak mau diam. Ini juga menyulitkan dalam menghitung secara langsung jumlah populasi ikan. Karena itu, cara mengetahui kondisi overfishing adalah dengan mengamati beberapa ciri-cirinya. Seperti waktu melaut nelayan menjadi lebih panjang dari biasanya, lokasi penangkapan ikan menjadi lebih jauh dari biasanya, ukuran mata jaring menjadi lebih kecil dari biasanya, produktivitas hasil tangkapan ikan semakin menurun, ukuran ikan target semakin kecil, dan biaya penangkapan ikan semakin mahal. Penyebab utama terjadinya overfishing adalah karena sumber daya ikan pada dasarnya adalah sumber daya milik bersama atau yang dikenal dengan common pool resources, yaitu sumber daya yang memiliki dua karakteristik penting. Pertama, sumber daya ikan itu tidak eksklusif atau non-excludable, di mana semua orang boleh menangkap ikan dan kepemilikannya berlaku ketika ikan sudah ditangkap. Kedua, terjadi persaingan atau rivalness dalam penangkapan ikan. Dalam artian bahwa jika seorang nelayan berhasil menangkap ikan, maka hasil tangkapan itu mengurangi jatah nelayan lain dalam menangkap ikan. Konsekuensi dari sumber daya milik bersama adalah orang akan menangkap ikan sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya
sebelum orang lain melakukannya. Dengan pikiran tersebut, perairan laut akan dipenuhi oleh banyak kapal untuk menangkap ikan yang justru cenderung semakin sedikit. Kondisi inilah yang sering disebut dengan tragedy of the commons, yaitu tragedi yang terjadi pada sumber daya milik bersama. Dengan terkurasnya ikan di laut, hasil tangkapan nelayan semakin sedikit, yang berimplikasi pada berkurangnya pendapatan nelayan. Kondisi ini tentu saja mendorong terciptanya kemiskinan nelayan. Para nelayan pun kemudian mencari jalan pintas untuk mempertahankan pendapatan, yaitu dengan melakukan penangkapan ikan yang merusak, atau sering dikenal juga dengan istilah destructive fishing practices, seperti menggunakan bom dan bius ikan yang merusak ekosistem laut. Dengan demikian, overfishing itu mendorong terjadinya kemiskinan nelayan dan mendorong kerusakan ekosistem laut. Salah satu contoh overfishing yang terkenal adalah ambruknya perikanan cod di Kanada. Penangkapan ikan cod ini telah berlangsung 500 tahun, namun karena semakin banyaknya kapal penangkap ikan dan makin canggihnya teknologi penangkapan ikan, maka jumlah tangkapan ikan cod mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 1970 hingga 1980. Tapi setelah itu, jumlah tangkapan ikan semakin hari semakin menurun hingga mengalami kolaps atau ambruk pada awal tahun 1990-an. Dan pada tahun 1992, pemerintah Kanada mengumumkan moratorium penangkapan ikan cod. Moratorium ini menyebabkan 37.000 nelayan dan pekerja industri perikanan kehilangan pekerjaan. Pemerintah kemudian memberikan dana bantuan semacam BLT atau bantuan langsung tunai kalau di Indonesia kepada para pengangguran baru tersebut. Sebagai catatan, 10 tahun sejak kebijakan moratorium diumumkan, populasi ikan cod masih belum pulih. Bahkan beberapa lembaga konservasi menempatkan ikan cod masuk kategori vulnerable atau rentan terancam punah. Karena itu, teman-teman sekalian, perlu ada intervensi kebijakan untuk menghindari terjadinya overfishing. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 3 opsi kebijakan untuk mengatasi penyakit overfishing dalam dunia perikanan. Pertama adalah kebijakan input control, yaitu kebijakan pengendalian input dalam penangkapan ikan. Misalnya melalui pembatasan jumlah dan ukuran kapal penangkapan ikan yang boleh beroperasi di laut, pembatasan jumlah dan ukuran alat penangkapan ikan, pembatasan waktu penangkapan ikan, dan sebagainya. Dengan kebijakan input control, upaya penangkapan ikan dapat dikendalikan, sehingga jumlah ikan yang ditangkap tidak melebihi kemampuan ikan dalam melakukan reproduksi. Kedua, kebijakan output control, yaitu kebijakan pengendalian hasil tangkapan ikan. Misalnya dengan menetapkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan atau total allowable catch. Jumlah tangkapan yang diperbolehkan ini biasanya dilakukan secara berjenjang, mulai dari perairan pada level yurisdiksi nasional,
perairan regional, hingga kawasan perairan yang lebih kecil. Dari sini kemudian dibagi ke setiap kapal perikanan berapa banyak ikan yang boleh ditangkap oleh setiap kapal dalam periode tertentu. Dan opsi kebijakan ketiga adalah technical measure atau tindakan teknis, yaitu kebijakan tambahan selain input control dan output control, seperti pengaturan ukuran dan jenis kelamin ikan yang boleh ditangkap, pengaturan waktu penangkapan ikan, dan penutupan kawasan bagi penangkapan ikan. Termasuk dalam hal ini adalah penetapan kawasan konservasi laut atau yang dikenal juga dengan Marine Protected Area atau MPA. Dengan penerapan kombinasi dari ketiga opsi kebijakan perikanan tersebut, maka penyakit penangkapan ikan berlebih atau overfishing dengan berbagai implikasinya dapat dihindari, sehingga populasi ikan tetap melimpah, ekosistem pesisir terjaga kesehatannya, dan nelayan semakin sejahtera. Begitulah cerita tentang pengelolaan perikanan berkelanjutan. Nantikan terus video berikutnya dan tetap semangat.